فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, adakah di antara antum yang hafal hadisnya? Kalau ada, setorkan walaupun satu orang. Fadhal. Mewakili yang lainnya. Nah, ahsanta barakallahu fika anakumullah. Kita lanjutkan halaman yang ke-394 bagian bawah itu. 394 disimak ya yang punya kitab ya. Qala al-mu'allif asbahullah. Qalu wal ajuz min wara'ina, dan perempuan tua di belakang kami. Ajuz itu istilah untuk perempuan tua. Kalau laki-laki tua apa namanya? Syaibah. Ya akhi anta syaibah. Itu maksudnya ngejek biasanya. Namanya kalau orang Arab, orang Yaman, orang Arab sering itu. Maksudnya mengejek tapi canda gitu loh. Anta syaibah ya akhi. Dia muda tapi lemah itu loh. Itu biasanya kalau orang Arab menjulukin syaibah. Anta syaibah ya akhi. Dia muda tapi ngangkat barang yang seharusnya dia kuat ya kuat. Syaibah itu orang tua yang laki-laki. Jadi laki-laki tua namanya syaibah. Kalau perempuan tua namanya apa? Ajuz. Ajuz. Beda ya? Naam. Di sini sebutkan dalam hadis wal ajuz min wara'ina, dan perempuan tua di belakang kami. Wa fil lafdin wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Dalam lafaz yang lain, dan ibuku itu Ummu Sulaim Rumaisah bintu Milhan khalfana, di belakang kami. Wa fihi hujjatun lima taqaddam min anna al-mar'ata takunu saffan wahdaha wa 'alaihi bawwab al-Bukhari. Masyaallah, lihat ini. Di dalam hadis ini ada hujjah argumen sebagaimana kita lewati bahwasanya perempuan itu bikin shaf sendirian. Sebagaimana yang Bukhari juga meletakkan babun al-mar'ah wahdaha takunu saffan. Bab perempuan sendirian membikin shaf. Jadi perempuan sendirian bikin shaf, enggak boleh jejer dengan laki-laki walaupun itu suami sendiri. Namanya tetap di belakang letaknya perempuan. Naam. Kita lihat qaulu fa shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat. Ai shallabina. Ya, salat bersama kami. Nah, wa ahruful jar tatanawab, dan huruf jar di sini tatanawab saling apa? Silih berganti. Mafhum? Naam. Fa shallana itu maksudnya maknanya fa shallabina. Ada lam itu, lana itu lam huruf jar kan itu, maknanya ba itu loh maksudnya. Tatanawab itu saling bergantian. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, "Law khalafat ajza'at salatuha 'inda al-jumhur." Kalau seandainya perempuan tersebut khalafat, apa artinya? Apabila perempuan tersebut menyelisihi, sah salatnya menurut jumhur. Maksudnya gini, perempuan itu nekat menyelisihi salatnya di samping laki-laki. Tapi mungkin anaknya gitu ya, atau misalnya keluarganya lah. Untuk sahnya sah menurut jumhur. Nah, kita lihat wa 'anil Hanafiyah, tapi menurut Hanafiyah tafsudu salatul rajul dunal mar'ah. Merusak salat laki-lakinya. Imamnya rusak salatnya karena ada perempuan sebelahnya tadi. Bukan perempuannya. Perempuannya sah, laki-lakinya yang rusak salatnya. Ini pendapat loh ya, pendapat. Wa huwa ajib, ini pendapat yang aneh. Ya kan? Masa yang rusak salatnya malah imamnya. Yang perempuannya sah. Padahal perempuannya yang apa? Yang sejajar dengan laki-lakinya. Ini pendapat aneh loh ya, ajib dan ajib. Wa huwa ajib, ini pendapat yang aneh. Tapi taujihi ta'assufun. Dan dalam arahan tersebut ada ta'assuf itu. Nah, barakallahu fiik, nah, mengecewakan. Jadi ini arahan seperti ini mengecewakan. Nah,
Disayangkan itu, mengecewakan, disayangkan maknanya. Haitsu qala qailuhum, dikarenakan orang yang berkata dan mereka mengatakan daliluhu qala Ibnu Mas'ud, dalilnya ada perkataan Ibnu Mas'ud anhu akhiruhunna min haitsu akharahunallah. Jadikanlah mereka di belakang, diakhirkan sebagaimana Allah Ta'ala mengakhirkan mereka. Wal amrul wujub, perintah menunjukkan wajib. Wa haitsu dzarfu makan wala makana dan haitsu ini adalah dzarf makan wala makana yajibu ta'akhuruhunna fi illa makanas shalah, dan tidak ada tempat yang wajib untuk mengakhirkan mereka kecuali apa, tempat salat. Fa idza hadatil rajul, apabila sejajar dengan laki-laki, perhatikan ya, apabila perempuan sejajar dengan laki-laki, fasadat sholatur rajul, maka rusak salatnya lelaki tersebut. Diperhatikan, salatnya lelaki rusak. Ini kata pendapat ini, disimak lagi. Li'annahu taraka ma umira bihi min ta'khiriha, dikarenakan dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengannya, itu apa? Agar perempuan diakhirkan. Disimak. Paham ya? Agar perempuan diakhirkan. Dia tinggalkan, akhirnya yang batal salatnya imamnya itu loh. Menurut pendapat ini. Wa hikayatu hadza tughni an takallufil jawabih. Dan hikayat ini, cerita ini, barakallahu fi, dirasa cukup an takallufil jawabih, daripada membebankan jawabannya. Wallahu musta'an. Faqad sabata an-nahyu 'anis salafis thawbil maghsub. Lihat, sungguh telah datang riwayat larangan salat dari pakaian curian. Perhatikan ya, salat pada pakaian curian dilarang. Jadi pastikan pakaian yang terpakai itu pakaian yang bukan curian. Paham ya? Untuk sahnya sah. Well, dia lagi istilahnya apa? Tiba nyuri pakaian haromen, jubah haromen, curi. Dia pakai salat Allahu Akbar. Sah salatnya, dia berdosa mencurinya. Nanti di dalam kitab usul dibahas. Jadi kalau larangan kembali ke zatnya, hancur semuanya, rusak semuanya. Tapi kalau larangan kembali ke sesuatu yang di luar zat amalan tersebut, maka amalan sah, dia berdosa. Ada nggak larangan jangan kalian sholat dengan pakaian curian? Ada nggak larangan itu? Nggak ada. Oleh karena itu sholatnya sah, dia berdosa karena mencuri. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau yang ini, yang kembali ke zatnya, la tusallu ilal kubur. Perhatikan ya, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kembali ke zat kan? Berarti kalau sholat menghadap kuburan, rusak sholatnya, nggak sah. Paham ya? Itu nanti pembahasannya kita lewati. Kita baca dulu dikit lagi, perhatikan. Wa umira labisu an yazi'ahu, maka diperintahkan orang yang memakainya untuk melepaskannya. Falau khalafa, kalau seandainya dia menyelisih, wasalla fihi, kemudian salat pakai pakaian curian tadi, walam yanzi'uhu, dan tidak melepasnya, asima, dia berdosa, wa ja'atu salatu, dan salatnya sah. Ini kias yang mereka pakai. Perempuan ini yang diperintahkan untuk di belakang shaf laki-laki, ya kan? Nekat dia salat di samping laki-laki sejajar. Kata mereka, itu bagaikan orang yang salat dengan pakaian curian. Salatnya sah, tapi dia dosa mencuri. Paham ya? Ini juga sama, perempuan terus salatnya sah, cuman dia berdosa karena menyelisihinya apa? Perintah, yaitu seharusnya belakang, tapi di depan. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini perbuatan, ini apa? Kias yang mereka pakai. Falima la yuqal fir rajul alladhi hadathu mar'ah wa dzalik. Kenapa enggak dikatakan dibalik? Laki-laki seharusnya di mana salatnya? Di depan. Wah, kalau ada laki-laki tiba-tiba ke belakang, sejajar dengan perempuan. Kenapa kok yang ini enggak dibahas? Kalau perempuan iya, laki-laki enggak, itu loh. Jadi adil atau tidak? Enggak adil. Coba dikatakan, laki-laki itu salatnya sah, cuma dia berdosa. Ini bantah pendapat mereka sebenarnya. Kalau mereka mengatakan perempuan salatnya sah, sejajar dengan laki-laki, cuma dia berdosa. Kalau laki-laki bagaimana? Seharusnya sama juga seharusnya. Salat di belakang jajar dengan perempuan, sah salatnya, dia berdosa. Tapi kenapa itu enggak dikatakan itu loh? Kita lihat. Wa audahu minhu, dan lebih jelas dari itu semuanya, laukana li babil masjid suffatun, kalau seandainya di pintu masjid itu ada sufah. Apa sufah itu? Sufah itu emperan. Istilah lain serambi. Tahu serambi antum? Emperan serambi. Nah, mamlukatun, sudah dimiliki orang. Fasalla fiha syakhsun bi ghairi idni hawa. Emperan serambi ini milik orang gitu loh. Namanya. Kemudian dia sholat di situ tanpa seizin pemiliknya. Masjid, kemudian di belakang ada semacam emperan itu tambahan lah, bangunan tambahan. Nah, bukan ya semacam serambi itulah, tapi milik orang gitu loh. Paham ya? Belum diwakafkan lah misalkan, belum diwakafkan misalkan. Tapi dia sholat tapi enggak izin. Paham enggak? Ini namanya apa namanya ini? Masjid. Nah, misalkan itu kan ada namanya apa namanya? Tempat parkir itu ya, itu emperan namanya sufah itu. Nah, seperti itu misalkan dibangun, tapi milik orang lain. Nah, dia sholat di situ nggak izin. Kira-kira sholatnya sah nggak itu? Itu lihat ini.
Maktidaniha ala an yantakila anha ila ardil masjid. Bersamaan dia mampu untuk pindah ke tanah masjid bi khutwatin wahidah dengan satu langkah ini. Apaan? Ini masjid penuh. Kakinya satunya di dalam masjid, satunya di luar ini. Ini tanah milik orang lain ini. Serambi orang lain, ini masjid. Nah ini. Mungkin enggak dia gini? Mungkin kan? Tapi dia begini. Gimana kira-kira gitu loh. Kayak gini dibahas juga ternyata ya. Kita lihat ini, kata beliau, sahhat salatuhu wa athima. Salatnya sah, dia berdosa. Karena berdosa menggunakan tempat orang lain enggak izin. Bisa dipahami enggak nih? Ini pendapat mereka aja. Wa kadzalika ar-rajul ma'a imra'ati allati hadathu. Demikian pula seperti itu pula lelaki yang bersama perempuan sejajar. Wala siyama in ja'at ba'da an dakhala fis shalah fa shalat bi janbih. Terlebih-lebih lagi jika perempuan itu datang kemudian masuk waktu sholat, dia sholat di sisi laki-laki, sama aja. Sah sholatnya, dia berdosa. Paham? Nah, kaitannya seperti tadi itu dikiaskan dengan sholat dengan pakaian curian. Jadi pakaian yang terpakai sholat pastikan bukan curian. Kalau pakaian pinjaman bagaimana bang? Sah nggak? Berdosa nggak? Nggak berdosa, karena minjam. Paham ya? Nah, mencuri itu lain dengan minjam ya. Nah, kecuali dia ngambil tanpa izin. Nah, kalau ngambil tanpa izin kurang tepat. Izin dulu, dibolehkan nggak? Bolehkan pakai, kalau nggak dibolehkan jangan. Nah, kita lihat sini. Qaulu rak'atain ay shalla bina rak'atain ghairu fardhiyah. Rasulullah itu salat bersama kami 2 rakaat bukan salat wajib. Salat apa namanya? Salat sunnah. Salat sunnah berjamaah boleh tapi tidak sering-sering. Paham ya? Karena yang disyariatkan berjamaah salat wajib bukan salat sunnah. Qaulu tsumma sarafa ay kharaja ba'da qada'i hajatih. Maksudnya beliau berinjak pergi setelah apa? Keluar menunaikan apa? Hajatnya. Qaulu wali muslimin, ucapan beliau wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi, bahwasanya Rasulullah SAW salat dengannya dan dengan ibunya Anas. Anas radhiyallahu anhu, kama aslaftu anal haditsa qad jaa 'ala wajhain, sebagaimana sudah kita lewati, kama aslaftu, sebagaimana sudah aku lewati, bahwasanya hadisnya datang dengan 2 sisi. Perhatikan ya, dua sisi ini ya. Bal fis sahih, bahkan di dalam sahih an Anas radhiyallahu anhu an Ummi Sulaim, dari Anas radhiyallahu anhu dari ibunya Sulaim Rumaisah bintu Milhan, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, "Ya Rasulullah, Anasun khadimuka ud'ullaha lah." Wahai Rasulullah, ini Anas, putranya, datang kepadamu membantumu. Doakanlah untuk dia. Doanya lihat, qala Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Masyaallah, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah untuknya apa yang telah Kau berikan kepadanya. Akhirnya Anas Malik dikasih anak yang banyak dan kaya. Fakana li Anas bin Malik anhu mazra'ah rubama tu'ti samaruha marratan fil 'am. Masyaallah. Waktu itu langsung diberkahi, lihat ini. Dikabulkan oleh Allah Taala. Anas bin Malik waktu itu punya mazra'ah kebun. Nah, rubama bisa jadi tu'ti samaruha. Kebunnya ini berbuah dalam setahun 2 kali. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Nah, kemudian apa? Wadufina min sulbihi bid'ashrun wa mi'ah nafsan. Ini artinya apa ini? Kita lihat ini. Kemudian waktu ditimbun di situ, ditimbun apa? Dufina min sulbihi. Udah paham sekarang apa ya? Ana ulang lagi. Dan ternyata dengan doa tersebut telah dimakamkan dari keturunannya itu bid'u ishrun mi'ah, 123 sampai 129 jiwa dari keturunannya. Banyak enggak orang? Banyak enggak kira-kira? 120 bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Berarti 123 sampai 129 jiwa dimakamkan dari keturunan Anas Malik. Banyak berarti? Banyak. Itu maksud dufina. Sulbi itu keturunannya. Doa tadi, aksir waladah, ya kan? Doa. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi semakin banyak anaknya bukan semakin melarat, semakin miskin, tapi semakin banyak rezekinya. Sahih. Nah, karena ketika anak 1 dia ngasih makan cuma 1 orang, anak 10 ngasih makan 10 orang, banyak mana uangnya? 10 orang. Itu ambil kaidahnya. Jadi kalau antum nikah nanti jangan takut anaknya banyak, biarkan aja. Tetangga ngoceh, anggap aja itu apa? Angin berlalu. Nah, Allah musta'an. Qauluhu qala fa aqamani an yamini, kemudian beliau membikin aku berdiri di bagian kanannya. Kenapa? Karena kalau berjamaah 2 orang saja
maka makmum di kanan imam atau di kiri imam? Hah? Makmum di kanan imam atau kiri imam? Antum? Hah? Kanan imam atau kiri imam? Kalau berdua kanan imam. Nah, makanya waktu di kiri dipindahkan ini. Paham ya? Kita lihat di sini, perhatikan terakhir. Hada idza lam yakun illa rajulun wahid ma'al imam. Ini kalau seandainya tidak ada satu orang bersama imam. Nah, maka di kanannya. Fa innahu yaqumu an yaminihi lima taqaddam, maka sesungguhnya dia berdiri di kanannya sebagaimana telah terlewati. Yang terakhir, qauluhu wa aqamal mar'ah khalfana, kemudian perempuan disuruh berdiri di belakang kami. Li anna shaffun wahda, karena dia shaf tersendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.